Tapi dia dia nggak tahu peraturan bola gitu. Ya kalau peraturan bola oke lah. Hen tahu, sekedar tahu. Iya tahu, tapi dia lebih kayak misalkan dia alami aja. Ya gue Tapi juga itu offset, bagus gue anaknya. offset dari zaman gue SD sampai SMP sama, gue juga nggak tahu perangkap offset tuh gimana, oh caranya gimana, gue nggak tahu. Tapi lo nonton bola kan? Gue, ya lah. Lu kira-kira lu nonton bola tuh pasti ada bayangan kan? Gocek yang begini, yang gini-gini kayak Ronaldo, lu pasti ada bayangan nggak? Ada contoh nggak? Itu kan 98, Pong. Maksud gua, iya lo ada contoh. Emang daerah tertinggal dari mana dah? Beneran dah. Bukan, Kalau Banten nggak ada, kalau mas daerah timur gue masih percaya dah. Ini gua bilang ada satu contoh. Enggak, Tapi itu kan seluruh rumah apa? Enggak, cuma anak itu anak. Oh, itu anak itu. Anak itu. Enggak lah, Anak mungkin. itu yang bagus main bolanya. Orang Gua- tahun, lu ya, tahun berapa sih? 9. Ah, lu 99 nggak bisa ini masih harus ada orang satu lagi yang lahir di tahun-tahun segitu juga. Tahun 2000-an lah pokoknya dari Tanya. awal. Pong. Gua terus story gua ya Gua ampun. 95, gua 5 tahun, 6 tahun ya. Ini 6 enggak tahun. maksud gue gini. Gua tuh udah ngumpulin apa? Poster-poster tahu. bola udah gua potong-potongin. Foto koran-koran ditempel di dinding kan. Gua tuh jatuh cintanya sama Juventus di situ. Gua Del Piero tuh ikan extra aja segala macam tahun berapa tuh? Ini gua udah cerita dulu nih ada terus story. Lu dengerin gua. Enggak, gua enggak masuk akal. Enggak, tapi enggak masuk akal. Tapi coba dengerin dulu. Dengerin dulu nih dia ada anak nih satu. Gue ikut itu kan pialanya tuh sapi waktu itu di Banten itu. Sapi. Benar piala sapi ketemu di situ piala kan. sapi. Emang ada dulu emang Iya. gitu. Sampai sekarang juga ada. Pialanya hadiahnya Kambing sekarang hadiahnya. sapi cup gitu. Gue bilang bagus, terus gue tanya, lu kayak Jidan ya, gue bilang gitu. Jidan siapa bang? Nah, enggak kalau gue sih. Gua enggak. Kagak tau Enggak, Jidan. lu ngarang nih. Enggak mungkin Ya enggak tahu Jidan, ampun. gila lu Jidan. Lu tahun 2000 kan? Iya. Tahun 2000 Makanya nih. gua tanya, dia taunya 98 Prancis lagi gila-gilanya loh. makanya Ngalahin Brazil 3-0. makanya Enggak gua- mungkin kalau gua bilang. makanya gue mengidolakan Jidan pada saat itu gue tanya lo kayak Jidan bener kan gue di tahun itu gue nanya Enggak, kalau gua sih enggak masuk akal ya. Maksud gua dengan lagi berkembangnya digital ya. Itu kan dari tahun 90-an ke tahun 2000 kan tahun masuk ke Karena tahun lu kan milenium. dari Jakarta. Itu berita olahraga di mana-mana, Pong. Dapat kok dari kok masa iya terpencil banget sih? Nggak mungkin kan? Nggak masuk internet, nggak masuk koran, nggak masuk majalah, kan nggak mungkin, Pong. Poster-poster dia sekolah terus nggak ada yang jual-jual poster. Gue nggak tahu yang dia tahu tuh hanya buku Maradona. Enggak, gua nggak percaya. Tapi terserah lu itu. Kalau lu cerita gitu terus story, gua nggak percaya. Ya iya tapi gue dengerin dulu ceritanya kayak gitu kan. Iya, terus pas dibilang Lu Jidan terus- siapa bang gitu. Jidan siapa nggak tahu Jidan siapa ya? Lu kagak tahu bola udah mati gue kagak. Terus lu tahu gocek-goceknya dari mana? Goblok aja sih. Terus dia coba pak. Ya udah main aja dari kecil gitu main. Gue bilang gila hebat nih. Pantaran lu. Iya pantaran gua. Nggak Pada masuk saat itu. akal sih kalau gua bilang. Lah, Nggak masuk akal. Gue Nggak juga masuk- kaget. Ini Nggak gua masuk apa- akal anjing, beneran dah. Ini gue kaget. Bisa. Maradona itu Dia gocek gini. Maradona itu eranya ini ya Van Basten, Pele gitu-gitu ya. Iya. Itu tahun 90-an ke bawah. Dia dapat golnya tuh cakep. Bola di kontrol dada. Digini nih orang dilewatin ke atas. Dia di poli. Anjir, dia udah bisa kayak gitu ya. Terus tuh alami aja bakat. Ya terus? Ya maksud gua itu adalah itu anak berbakat tanpa lihat bola aja tuh bisa kayak gitu. Ya berarti karunia kan yang dikasih. Iya karunia. Ya gitu. udah, Maksud terus? gua adalah gimana kalau misalkan dia tuh bola di lapangan itu ada segala macem sarana dari prasarana yang cara dan bagus. prasarananya yang bagus. Karena itu dia main itu jalannya tuh dia nginep di situ. Dia daerah terpencilnya diambil. Ya terus hubungannya apa nih sama pembicaraan kita? Ya, maksud gue tadi lo nanya kan Indonesia punya bakat apa enggak kan? Ada bakatnya, tapi nggak semua orang bisa ada bakat bolanya. Nah, itu kan futsal kan lumayan kan, futsal bisa. Berarti ada bakat dong di situ dong. Maksud gue adalah Ini gue pisahin dulu nih ya. Bakat bola sama bakat futsal tuh beda. tahu beda. Ini beda nih, udah Cuma beda. maksud gue mungkin kita bisa di futsal karena dulunya kecilnya itu seringnya main lapangan kecil, Iya. indoor. Ngerti gua maksud tapi gua.
Jadi gini bang, ada orang yang berbakat nih kayak tadi temannya Kak Ipong. Cuman dia nggak ketemu sarana yang bagus nih. Sarana bola mungkin. Sering. Mungkin tuh hampir seluruh Indonesia punya sama gitu. Jadi mainnya hanya di lapangan sekolah yang pakai bola plastik. Sedangkan kalau yang Belanda yang di sono tuh emang udah mainnya tuh di sekolahnya ya udah pakai bola blitter, udah pakai sepatu bola, tuh udah terbiasa dari kecil. Jadi bakatnya nggak tersalurkan dengan baik. Iya, itu yang mempengaruhi juga menurut gua. Iya benar. Gitu. Karena gua main pingpong dulu di rumahku karena ada pingpong gua jago. Iya, cuma kalau kayak gitu sekarang kan kita bisa lihat futsal di Indonesia itu tahun berapa? Tahun berapa sekarang udah? Ya kita sama Jepang sama. Kita main futsal tuh tahun berapa sih? Tahun berapa? 2000 berapa? Udah di SD gua udah main futsal gua. SD kelas berapa lu? 2000-an kan? 2000-an. Pasti kamu futsal sama nggak kira-kira? Ya bola plastik mah ini basicnya sama kan di lapangan? Nggak bisa Pong, beda nih. Lu, karena gini, lu tadi ngomongin kan futsal sama bola, itu udah jelas tuh ya. Yang objeknya lapangan lebih kecil sama lapangan lebih besar sama jumlah orang sama pemainnya. Sama bolanya beda. Ini lu ngomongin sekarang bola plastik nih. Bola plastik itu kan bukan standarnya ini ya, istilahnya itu cuma bola anak kecil yang umur 5 tahun tuh yang baru mau main bola, lu beliin bola plastik. Lu nggak bisa ngambil bola plastik jadi patokan buat kita, maksud gua adalah jago apa nggak jago, Pong. pokoknya adalah kita terbiasa nggak lah gocekan pelan-pelan gitu loh, yang lewat langsung tendang gitu, nggak kayak bola blitter yang emang prosesnya panjang, harus lo jalan gitu, harus sprint. Kita tuh biasa sprint pendek. Mungkin ya, ini gua analisa gua aja mungkin, karena udah dari kecilnya kita budayanya main bolanya di ruangan kecil, ya ke lapangan basket. Enggak, Pong, beda Pong. Kalau menurut gua sih beda nih. Beda antara bola sama futsal itu kan. Iya emang beda. Sesuai dengan lu, bukan karena kita terbiasa main di lapangan. Itu kan yang memutuskan lu mau jadi atlet futsal atau mau jadi atlet bola. Kan awalnya gitu. Iya, maksud gua. Kayak lu misalkan nih, umur lagi progres lah, umur berapa? 7 sampai 10 tahun nih, ya kan? Lu main futsal, lu pasti kan nyobain futsal, nyobain bola. Gua di futsal ternyata nggak cocok nih gua nih di sini nih, nggak berkembang, ya kan? Ya lu akhirnya pindah nih ke bola. Ternyata gua di bola oke nih, enak nih, posisinya oke, mainnya juga oke gini. Bukan karena terbiasa dan nggak biasa terus ada lapangan nggak ada lapangan. Kalau menurut gua, kalau lu main futsal sekedar cuma nyari keringet doang nih, ya kan? Kalau lu kan ngomong tadi waktu kecil lu sering main futsal, mungkin lu pada saat itu ya cuma sekedar main-main biasa aja. Tapi kalau maksud lu nggak cocok, ya harusnya lu pindah dong, cari SSB, sekolah sepak bola, bukan nyari sekolah sepak futsal jadinya. Ada nggak sih futsal latihannya? Ada. Apa namanya sekolah futsal? Ada. Maksud gua lu nggak ngerti sih maksud gua. Kira-kira orang Indonesia masukin anaknya tuh di umur berapa? Ya harusnya kalau yang gua lihat ya harusnya kecil. dari 5 tahun 6 tahun kalau harus masuk SSB. Data statistik umur berapa kira-kira? Nggak tahu gua nggak ada data. Gua cuma kalau yang tapi kalau menurut gua cocoknya umur 5 tahun maksud gua. Enggak. Kalau 4 tahun tuh kita didik di rumah, kita cekokin dulu tuh kita suka bola, kita cekokin, kita beliin bola, baju bola, lihat bola. 4 tahun bisa apa sih, Pong? Rata-rata tuh SMP. SMP sih. Iya. Masukin, coba deh rata-rata, coba di Google deh. Rata-rata orang Indonesia masukin anaknya. Oh ini statistik. Masukin SSB. Terlambat dong kalau gitu, Pak. Makanya terlambatnya di situ gua rasa. SMP aja udah umur berapa? 14. SMP tuh udah 13, 12 tuh kelas 6. Lo coba di Google umur. Ya terus kenapa? Maksud gua adalah tadi kan lo pertanyaannya Indonesia punya bakat apa enggak? Kalau enggak Indonesia bakatnya sama enggak? Maksudnya sama Jepang lah ya gitu lah ya. Jepang terlalu Apaan sih sama Korea? Maksudnya orang Indonesia tuh bakatnya sama enggak sama orang Korea gitu kan? Kira-kira sama enggak? Ya enggak lah. Bagusan orang Korea bakatnya. Ya dikasihnya dia lebih bagus. Itu kan faktor utama kan, makanya kan gue bilang ada beberapa faktor yang mendukung, ya kan.
faktor internal gitu kan. Faktor yang kita nggak bisa ubah nih adalah bakat gitu kan. Di luar itu faktor eksternalnya ya kita ada prasarana, ada latihan yang keras, Tapi kegigihan, level kan kalau etos kerja. maksud gue gini, Etos kerja sih. ini ada orang, ada anak kecil satu nih, ya kan? Mungkin punya bakat yang sama nih. Kan nggak ada yang tahu. Mungkin kita analogikan aja nih bakat yang sama. Yang satunya lagi di Belanda, yang satu lagi di Indonesia. Kira-kira nih Gimana? Tadi gimana? Jadi ada dua anak kecil. Nah, Bakatnya mirip nih mirip nih gitu. sama nih. Cuma negaranya beda. Negaranya beda. Ya. Yang ini sekolahnya latihannya di sini dan tinggalnya di sini, yang satu di Belanda. Kira-kira lu ke depannya masa depan bolanya bagusan yang mana? Kira-kira nih. Ya, gue. Menurut lo, Dia lahir di mana? Dia lahir di mana? lahirnya dengan orang yang sama nih, misalnya dengan bapak yang sama nih. Oh, bapak yang sama Bapak tapi yang sama dan orang ini kira-kira sampling kedua negara gitu. tiba-tiba yang satu Iya. kalau enggak nih lu ngambil Nah, deh. ini. Ada nih anak panti asuhan nih. Main bola jago nih sama nih. Kita analogikan aja. Sama nih kan. Yang satu dapat bapak pindah ke Belanda, yang satu Indonesia tinggal. Kalau bola sama, kira-kira masa depannya yang bagus gimana? Gua nggak bisa langsung. Kira-kira Gua kira-kira nggak bisa, nggak objektif jatuhnya gitu kalau kok. gua langsung bisa di Belanda. Nggak bisa, belum tentu di Belanda juga. Kok antar pemainnya, mungkin SSB-nya juga lebih kompetitif daripada di Indonesia. Belum tentu dia bisa maju di sana. Kalau menurut gue sih bisa. Nggak bisa kalau lu ngomong di antara dua itu mana yang lebih bagus ya. Ini yang mana yang lebih berkembang, yang di Belanda gue pilih. Tapi kalau lu bilang siapa yang akan jadi sukses, nggak ada yang tahu. Iya, gak ada yang tahu. Tapi kalau lu mau bandingin di antara jagoan mana nih, di Indonesia atau di Belanda ya, dibandingin nih dua ini nih. Ya yang di Belanda. Tapi kan faktanya kalau misalkan lo bagus, lu main di luar kan? Lu nggak disuruh main di sini kan? Ya sekarang buktinya ada nggak yang main di luar terus dapat menit bermain orang Indonesia? Kita kan sekarang melihat faktanya. Ya karena udah telat, nggak dari awal. Ya Marcelino kan dari Sekarang dari berapa darah yang sama, naturalisasi. Persebaya. Naturalisasi lu di sana bisa langsung berkembang langsung bagus. Yang mana siapa? Itu kayak Wibowo, kayak siapa itu kan dia di sono. Tinggalnya dari lahir di sono. Jadi kan Ya, balik iya, lagi kan. dia ada genetik bapaknya. Ada genetik bapaknya kan? Bener nih? Iya ada genetik bapaknya. Orang luar negeri. Ya kan sekarang kan gini, Pong, lu nggak bisa ngomong langsung kayak gitu. Maksud gua balik lagi nih, ya kan? Udah ada bakat, nggak diasah, nggak ada yang menyalurkan bakatnya, nggak ada yang ngebimbing, cuma itu kan. Ada bakat, nggak punya bakat, tapi dia punya kegigihan, semangat, rajin latihan, terus dia dapat coachnya yang bagus, nih lu bisa nih gini ya. Akhirnya mungkin kayak contohnya siapa pemain Italia tuh, Gennaro Gattuso. Dia tuh ya bakat bolanya nggak punya. Gennaro Gattuso, tau kan lu? Gattuso tau nggak lu nih? Tahu yang pelatihnya siapa kan? Pelatih Itali sekarang. Oh iya sekarang. Iya pelatih Itali. AC Milan. Iya Dulu di Milan. Sekarang dia pelatih Italia, karena Italia kan bapuk-bapuk, nggak ada regenerasinya sekarang. Dua kali gagal lolos Piala Dunia. Maksud gua adalah ini perbedaan bakatnya nggak terlalu jauh kalau menurut gua. Indonesia sama Korea lah. Jauh sih kalau gue bilang. Enggak, gua Jauh. cuman lebih ini aja fasilitas lebih ada. Karena Jauh kalau sih kalau jauh menurut itu gua. kayak apa ya? Jauh kalau gue Nah, bilang. kalau jauh tuh Jauh. kecuali ya kita ya kayak Kamboja gitu ya. Misalkan emang Kamboja itu nggak ada di bola futsalnya. Hancur.